Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran hari ini ya dengan biasa dengan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga kita diberikan kesehatan, ya, dilindungi oleh Allah, ya, segala ya perbuatan kita, tingkah laku kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan hari ini belajar untuk mengharap ridho Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar sifat akhlak tentang akhlakul mazmumah, yaitu sifat toma. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu tamak. Kalau ini apa tamak? Tamak artinya rakus di sini. Kalau rakus atau di sini ya itu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ya, ini termasuk sifat tercela akhlakul mazmumah. Ini termasuk akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Karena kita mengharap kepada orang lain perlu di sini, tapi pengharapannya ingin lebih. Jadi ingin lebih. Padahal kita sudah punya tapi ingin lebih. Itu kan tamak, itu bisa lihat, atau rakus kan itu biasanya ingin lebih dari orang lain. Nah, ini bahayanya tamak itu seperti itu. Nah, kita sudah sering dengar mungkin tentang tamak itu sendiri ya, atau tamak utamanya. Kalau toma ini baru sekarang mungkin ya. Tapi ini tamak ini padanannya dari bahasa Arab toma. Kalau bahasa Indonesia tamak ya. Nah, ini artinya sama atau maksudnya sama, definisinya sama. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini bisa artinya rakus. Kalau dalam bahasa dalam istilahnya itu mengharap sesuatu dari orang lain, ingin lebih, tapi ya ingin lebih dari orang padahal sudah punya tapi ingin lebih orang, sehingga yang punya orang lain kita berharap menjadi milik kita. Nah, itu bahayanya. Ini melanjutkan sifat tercela dari yang kemarin, yaitu sifat dengki. Kalau dengki kemarin kita itu kan merasa tidak senang. Kalau ini merasa tidak senang apa yang dimiliki orang lain. Kalau sekarang toma itu kita berharap punya orang lain menjadi milik kita. Apapun caranya, apapun ya, segala sesuatu pokoknya harus milik kita. Itu toma orang yang punya sifat toma itu seperti itu. Itu bahayanya toma. Berbagai cara dilakukan supaya yang milik orang lain menjadi milik kita. Itu bahaya, seperti itu. Bahaya. Ini penyakit hati, masuk penyakit hati. Itu harus kita hindari. Nah, toma sendiri itu lawannya qanaah. Ini bagian awal. Qanaah itu bagian awal dari pelajaran kita di kelas 5. Qanaah sendiri apa artinya? Kalau qanaah itu ridho, ridho itu maksudnya di sini qanaah itu ya ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tidak jalannya mungkin bisa melalui orang lain, tapi itu hakikatnya dari Allah. Nah, sekarang ini kebalikannya toma itu mengharap sesuatu tapi dari orang lain. Dia nggak susah, orang yang toma itu susah berpikir bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Allah. Beda dengan orang qanaah segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Itu lawannya. Jadi qanaah itu kebalikan dari sifat toma. Toma itu termasuk akhlak yang tercela, kalau qanaah termasuk akhlak yang terpuji.
Hati-hati dengan sifat toma. Kenapa? Karena sifat toma itu datangnya dari hati. Kalau kita sudah merasa ingin atau ada di dalam hati ingin punya orang lain itu milik kita. Nah, hati-hati kita itu mungkin itu salah satu jangkit kita awal-awal terjangkit rasa toma. Hati-hati. Kalau kita ada rasa seperti itu di dalam hati kita, itu hati-hati. Itu segera minimal kita beristighfar kepada Allah. Tapi di sini ada beberapa bagian yang untuk kita menghindari sifat toma. Yang pertama, fokus pada ridho Allah. Di sini kita harus fokus pada ridho Allah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Ya, intinya seperti itu. Nah, segala sesuatu itu karena datangnya dari Allah, kita harus mengharap segala sesuatu itu kepada Allah. Karena karena tidak ada ridho Allah, ya susah kita mendapatkan sesuatu. Maka kita harus mengharap ridho Allah, fokus pada ridho Allah. Ya, segala sesuatu itu niatkan untuk mencari ridho Allah. Terus yang kedua, memahami hakikat dunia. Hakikat dunia maksudnya gimana? Jadi segala sesuatu yang ada di dunia sifatnya sementara. Jadi yang kamu inginkan itu sifatnya sementara. Karena kita itu ada di dunia. Kecuali kalau nanti sesuatunya itu untuk kepentingan kita di akhirat. Tapi itu harus kita boleh saja toma, tapi ada toma yang baik juga. Toma itu tomanya ada, atau tamak terhadap ilmu, boleh tamak terhadap ilmu. Nah, itu untuk kebaikan di akhirat. Nah, tapi di sini kita untuk menghindari toma itu kita harus paham tentang dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia itu sifatnya sementara. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, tundukkan dunia dengan mencari akhirat. Jadi segala maksud bisa disederhanakan, ya. Niatkan segala sesuatu tentang keduniaan itu untuk akhirat. Niatkan, minimal diniatkan, ya. Niatkan di dalam hati segala sesuatu yang bersifat keduniaan itu diniatkan untuk kegiatan akhirat, ya. Itu insya Allah akan ada manfaat untuk kita. Terus keyakinan dengan kekuatan, yakin dengan kekuatan Allah. Segala sesuatu itu, ya, itu datangnya dari Allah. Kita harus yakin apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Terus yang selanjutnya, yakin tentang rizki dari Allah. Nah, ini hakikat segala rizki itu diberikan oleh Allah, ya. Meskipun mungkin pasti ada campur tangan melalui orang lain, tapi kita harus yakin, ya, harus rela. Ada bagian orang lain yang ada di harta kita harus memberi. Nah, itu nanti kalau salah satunya toma, kita untuk menghilangkan toma, ya, kita harus mau berbagi juga. Yang apa sama siapa aja, mau sama saudara kita, adik-adik kita, ya, sepupu kita, bahkan sama orang tua ya pun ya sama aja. Apalagi kalau bisa itu sama orang lain, apalagi keadaan sekarang itu darurat. Ya, kita bantu-bantu sedikit minimal sama orang tua kita yang ada di rumah, atau ya minimal kita ya berbagi boleh ya, berbagi itu macam-macam gitu. Salah satunya ya mungkin kalau kita sebagai anak ya bantu sedikit lah, cuci piring atau ya, atau mengerjakan PR sebisa semampunya kita harus kita kerjakan lah intinya, ya. Itu mungkin saja ya dari kakak, ya. Itu ya, ingat, jadi bahaya dari tamak itu rakus ya, apa yang orang ingin apa yang orang miliki, maksudnya apa yang orang miliki itu kita inginkan. Hati-hati, itu sifat tercela. Nah, cukup itu saja ya dari kakak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.